Ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini? Artinya, kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA, apakah saya keturunan Rasul bukan? Ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan. Kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini? Artinya, kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA, apakah saya keturunan Rasul bukan? Ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan. Jadi saya menjawab sambil bertanya pada Ibu dan dari BRIN yang lain. Terima kasih. Masalah isbat yang lain nggak usah. DNA yang masalah penting. Framing gimana? Masalah framing, menyikapi framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat. Kami cucu Nabi, kalian harus begini. Kalau cinta pada Nabi terus, nah, itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka, tidak terkonfirmasi, melenceng jauh, gagal total. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi kita ingin penegasan daripada peneliti BRIN, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul ataukah bukan? Baik. Demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung, dan ini sebenarnya inti yang ingin diminta adalah pertama terkait open posting Najwa Shihab yang dilakukan oleh lembaga Eijkman yang menyatakan bahwa rasnya cuma 3% ras Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang akurasi dari tes DNA itu sendiri, bagaimana kok bisa menentukan bahwa ini benar, ini keturunan Nabi dan ini bukan. Dan tentang kenapa Pak Alawi itu gagal dan mutlak tertolak sebagai keturunan laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Monggo. Ini yang jawab dua orang ya. Kayaknya tadi ada yang nggak dengar bahwa SNP itu jutaan tahun bertahan. SNP-nya Imam Ali itu sudah ditemukan. Keturunannya harus punya itu. Kalau enggak ya nasabnya batal. Anda ngaku keturunan Ali, diperiksa di lab BRIN, nggak ada penanda genetiknya Imam Ali, ya nasab Anda batal. Selesai urusan. Balawi kita datanya nggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang moyangnya bukan satu itu. Karena begini, kalau saya haplogrupnya J saja, seluruh keturunan laki-laki saya J semua. Kalau saya G semua. Kalau Balawi maaf, rame. Berarti kakeknya nggak mungkin satu. Itu dulu, kakeknya nggak mungkin satu. Kakek 1000 tahun lalu nggak mungkin satu. Keturunan Imam Ali itu ketahuan. J semua keturunannya. Yang bukan J, ya mungkin keturunan tapi garis perempuan. Kita nggak boleh menafikan loh ya. Artinya begini, orang ngaku keturunan siapa sepanjang dia nggak maksa harus garis laki-laki, ya kita terima aja. Bisa jadi cucu dari anak perempuan, bisa jadi cucu dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Itu kan tetap mahram kita kan. Kita punya anak perempuan, punya anak perempuan, punya anak perempuan, sampai 10 generasi perempuan, tetap kita nggak boleh nikahi. Keturunan Nabi yang dari perempuan pun, ya tetap mahramnya Nabi. Yang masalah Balawi ini kan memaksa garis laki-laki. Nah itu, saya mau ke Dr. Ariken. Biar jelasin. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah ilmiahnya, teknisnya sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng dan Bu Rere. Saya mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ilmiahnya. Begini, percaya nggak kalau kita berasal dari satu bapak, Adam, terus sampai bapak yang Adam itu bapak umat manusia, ada bapak ras manusia, itu namanya Nabi Nuh. Karena pas banjir besar selesai, 3 anaknya menyebar. Ada Sam, ada Ham, dan ada Yafet, ya. Dan kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Muka bumi memangnya sama? Kan enggak. Ada yang padang pasir, ada yang es, ada yang hutan tropik, segala macam. Satu tidak lebih baik dari yang lain.
dan itu sudah berpisah selama ribuan tahun. Untuk mengatasi ini, Allah menganugerahkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya nggak mati gitu loh. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya, segala macam. Kan nggak mungkin orang yang tinggal di daerah tropika seperti ini, yang sumuk, opol, segala macam, itu punya bulu-bulu yang panjang, itu jelas nggak mungkin. Ya. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu-bulu yang tipis seperti kita, pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang lebat. Itu adaptasi manusia, dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak supaya anaknya juga survive, bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Wong Jowo ya wong Jowo, yang bule orang bule, besar di badannya itu, tapi tak satu tidak lebih baik dari yang lain ya. Nah, maksud saya begini, kalau ada perubahan sifat itu pasti berpengaruh pada komposisi gennya. Walahu a'lam bishawab, saya tidak tahu, mungkin karena masih usianya masih ribuan tahun, karena berdasarkan data biologi, saya biolog dasarnya, saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika, out of Afrika 200.000 tahun yang lalu. Jadi masih relatif muda untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sih enggak ya, jangan sampai walau bisawab. Maksudnya manusia itu di dalam tubuhnya beragam, karena sifat itu diatur oleh gen, maka komposisinya beragam, macam-macam, yang ekspresinya juga beda-beda. Gak mungkin orang yang bulunya tebal tinggal di daerah panas, gak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin punya bulu-bulu tipis tinggal di daerah dingin, orang dari daerah panas ya. Masing-masing beda, komposisinya beda, dan itu diturunkan dari dari bapak ke anak. Itu kalau dari ibu ke anak. Kalau dari ibu dari mitokondria, namanya ada gennya di dalam tubuh, ada sel lah, organel lah. Yang kita fokus ke sekarang kan masalah nasab, maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya patrilineal, garis bapak. Berarti kita ambil yang di kromosom Y, karena Y itu bapak ya. Nah, jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah, alam yang sama pasti punya manusia-manusia yang mbahnya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak mainan Lego itu, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, apa segala macam, itu beda sesuai dengan kondisi alamnya. Makanya kalau alamnya begini, komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak ya, orang-orang Arab dan Yahudi, itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis, namanya haplogrup J, karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XXSY, ini kan cuma satu bahasa latinnya haplo, separuh, haplotype, tipe separuh laki-laki ya. Tipe yang khusus laki-laki, yang separuh cuma laki-laki, berarti yang Y, bukan yang X kan perempuan, yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil, Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon sama teman saya, seandainya Rasulullah dengar Bhinneka Tunggal Ika, beliau pasti senyum. Karena Allah itu menciptakan keberagaman, karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini, yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab, itu komposisi Y-nya kayak gini, maka itu disebut Y ya, kromosom Y, grup J1, grup orang-orang pada
padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda, orang Eropa yang dingin beda, yang Afrika gini beda segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah kering-kering kayak Arab sih enggak, tapi padang rumput, stepa beda lagi dengan orang Arab, pasti kan, dengan orang Yahudi beda. Dia walaupun ada wilayah subur tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya, namanya komposisi G, bukan